Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup keluarga Kristen yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, bantulah kami dalam memahami apa yang Bapa kehendaki dan rencanakan dalam hidup kami melalui firman Tuhan saat ini, sehingga menjadi pedoman bagi diri kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Penderitaan Bukanlah Alasan untuk Berhenti Buat Baik. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kematian Yakobus tidak dikisahkan secara rinci. Kisah ini sekalipun singkat, namun dituturkan untuk menjelaskan bahwa penganiayaan dan kematian tidak dapat menghentikan pemberitaan tentang Yesus. Penganiayaan dan penderitaan justru mendorong para murid untuk pergi ke wilayah lain dan memberitakan Injil tentang Yesus. Penderitaan tidak membuat mereka takut, namun menjadikan mereka berani. Ketika Herodes menghambat dan menganiaya para murid di Yerusalem, kita belajar bahwa kekuasaan itu baik, tetapi kalau salah dipergunakan akan menjadi malapetaka bagi orang lain. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kisah penganiayaan orang Kristen di Yerusalem dan kematian Yakobus memberi inspirasi iman. Penderitaan dan kematian tidak boleh melumpuhkan, apalagi mematikan semangat orang percaya untuk berbuat baik. Berbuat baik adalah panggilan iman bagi orang percaya. Atas dasar itu, orang percaya harus belajar untuk berani menghadapi penderitaan. Kesukaran atau penderitaan harus dihadapi, bukan dihindari atau disangkali, dan jangan pula lari darinya. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan bukanlah alasan untuk berhenti berusaha menemukan jalan dan kemungkinan lain. Pintu kehidupan yang satu dapat tertutup, tetapi masih ada pintu yang lain. Karena itu, jadilah orang cerdik. Orang cerdik adalah
Mereka yang tidak putus asa ketika mengalami penderitaan, tetapi selalu memutar otak untuk menemukan jalan keluar. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, berusahalah agar pengharapan tidak hilang di tengah penderitaan. Sebab pengharapan adalah kekuatan untuk menemukan jalan dan kemungkinan yang baru. Karena itu, hadapilah masa hidup yang sulit dengan tetap beriman dan jangan pula berhenti berbuat baik. Tuhan Yesus, pemilik kehidupan ini, pasti menolong dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat tindakan penyelamatanmu bagi keluarga kami. Allah Tritunggal sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.